Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritain Bukumu bersama saya, Randi Sondaru. Hari ini saya ingin cerita tentang sebuah buku yang berjudul A Brief History of Time, atau Sejarah Singkat Waktu. Buku ini ditulis oleh fisikawan terkenal bernama Stephen Hawking. Dia adalah profesor Universitas Cambridge yang menyatakan bahwa alam semesta ini bermula dari singularitas, di mana sejumlah besar massa berada pada sebuah ruang yang amat kecil, lalu terjadi ledakan besar atau Big Bang, dan terjadilah alam semesta seperti saat ini. Hawking mengawali buku ini dengan pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan beratus tahun, seperti dari mana alam semesta ini berasal, dan kemanakah tujuannya. Apakah alam semesta ini punya permulaan? Lalu apa yang terjadi sebelum permulaan tersebut? Apakah yang dimaksud dengan waktu? Dan aneka pertanyaan lainnya. Gimana? Sejauh ini sudah mulai bingung belum? Atau malah justru semakin tertarik? Ya udah langsung aja ya kita bahas isi buku ini. Pada bab pertama, Hawking membahas tentang gambaran alam semesta. Ia mengawali dengan mengisahkan gagasan filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles, yang dalam bukunya Peri Aurano atau artinya mengenai angkasa, Aristoteles mengajukan argumentasi yang cukup bagus untuk percaya bahwa bumi berbentuk bola, tidak seperti kebanyakan manusia yang hidup pada zamannya yang menganggap bahwa bumi ini datar. Hal ini didasari dari bukti bahwa bayangan bumi di bulan selalu bulat saat terjadi gerhana bulan, yang menandakan bahwa bayangan tersebut hanya bisa terjadi jika bumi berbentuk bola. Jika bumi berbentuk lingkaran datar, maka bayangan saat gerhana tersebut akan berbentuk elips, kecuali gerhana bulan tadi itu selalu terjadi tepat di tengah lingkaran bumi yang datar tersebut. Nah, kemudian di sisi lain, Aristoteles menganggap bahwa bumi ini tidak bergerak atau diam, dan matahari serta planet-planet bergerak mengelilingi bumi dalam orbit berbentuk lingkaran. Artinya, bumi sebagai pusat dari tata surya atau geosentris. Hal ini dipercaya selama ribuan tahun loh, hingga pada tahun 1514, Nicolaus Copernicus menyampaikan gagasan bahwa matahari lah yang menjadi pusat tata surya kita, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya mengorbit kepada matahari. Hampir seabad setelah dikemukakan, baru gagasan ini dianggap serius. Nah, luar biasa kan gagasan yang hebat seperti ini tuh baru hampir seabad dianggap serius. Jadi kalau kalian punya gagasan yang gak dianggap orang, ya nyantai aja. Ini aja yang lebih lama daripada gagasan-gagasan kita yang receh-receh ini. Nah, gagasan si Nicolaus Copernicus ini didukung oleh temuan Galileo Galilei yang dengan teropongnya melihat fakta bahwa terdapat satelit-satelit kecil yang mengelilingi planet Jupiter. Artinya tidak melulu bahwa bumi yang menjadi pusat tata surya. Temuan ini juga sejalan dengan temuan Johannes Kepler yang menyimpulkan bahwa jalur edar bumi dan planet-planet lainnya berbentuk elips bukan lingkaran. Artinya nggak sesuai tuh dengan apa yang disampaikan Aristoteles di awal bahwa garis orbit itu berbentuk lingkaran. Ternyata bentuknya itu elips seperti temuan dari Johannes Kepler. Nah, itu dia yang dibahas oleh Hawking di bab pertama mengenai gambaran tata surya kita yang seperti itu. Nah, pada bab berikutnya ini lebih menarik lagi. Hawking bercerita mengenai konsep ruang dan waktu. Pada bagian ini Hawking mempertentangkan gagasan Aristoteles dan gagasan Newton Galileo. Aristoteles percaya keadaan diam adalah wajar, dan benda apapun akan diam jika tidak didorong oleh suatu gaya atau impuls. Aristoteles menganggap bumi diam. Jadi bumi itu padahal faktanya kan kita tahu sekarang bumi itu rotasi ya, muter gitu, dan dia berevolusi terhadap matahari. Nah, Aristoteles itu percaya bahwa bumi itu diam. Tapi berdasarkan hukum Newton, ternyata tidak ada standar diam yang unik. Nah, ini ya pertentangannya di sini. Jadi Aristoteles percaya bumi itu diam, tetapi kalau berdasarkan hukum Newton bahwa tidak ada suatu standar diam yang unik. Masih ingat nggak nih contohnya ya saat kita masih pelajar SMA, itu guru-guru kita pernah bilang bahwa diam itu bersifat relatif. Nah, coba bayangin kayak gini. Ada lalat yang nemplok di kursi pesawat tempur yang terbang 2000 km per jam. Nah, bagi kita yang ada di darat, kalau ngelihat itu lalat itu bergerak seperti cepatnya pesawat tempur tadi yang 2000 km per jam. Tetapi bagi pilot, lalat itu sebenarnya diam aja. Artinya dalam hal ini ada relativitas mana yang disebut diam tadi itu sendiri. Karena kalau buat pilot itu diam, ternyata buat kita tuh bergerak. Nah,
Sebaliknya pada bab ini Hawking menyampaikan bahwa Aristoteles dan Newton tadi justru percaya akan adanya waktu yang mutlak. Nah, tadi di konsep yang pertama tadi dinyatakan bahwa kalau Aristoteles itu percaya ruang itu sifatnya mutlak, tetapi justru Galileo membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada konsep ruang yang mutlak. Buktinya tadi contoh si lalat tadi. Buat satu orang itu diam, buat satu orang yang lain itu bergerak. Nah, tetapi di bagian berikutnya Aristoteles dan Newton sebagaimana dikisahkan Hawking di buku ini, ternyata mereka share sebuah ide yang sama, yaitu mereka percaya bahwa waktu itu sifatnya mutlak. Artinya kita percaya bahwa kita bisa mengukur jangka waktu antara dua peristiwa dengan tepat, dan jangka waktu itu bakal selalu sama tanpa peduli siapa yang mengukurnya. Waktu sepenuhnya terpisah dan tidak terhubung dengan ruang. Nah, mengenai ini Hawking memaparkan bagaimana Einstein berpendapat berbeda dengan menyatakan bahwa waktu berpadu dengan ruang untuk membentuk objek yang bernama ruang waktu atau space-time. Einstein menyampaikan bahwa ruang waktu tidaklah datar sebagaimana diduga sebelumnya, melainkan ruang waktu melengkung akibat distribusi massa dan energi di dalamnya. Dengan kata lain, Einstein berpendapat bahwa waktu juga tidak mutlak seperti halnya dengan ruang. Jadi, ruang dan waktu itu dipengaruhi oleh distribusi massa dan energi yang ada di sekitarnya itu sendiri. Jadi, kalau ada massa yang begitu besar, itu bisa mendistribusi waktu. Nah, sebuah percobaan pada tahun 1962 dilakukan untuk menguji hal tersebut menggunakan arloji yang sangat akurat yang diletakkan di puncak dan di dasar menara air. Arloji di dasar yang lebih dekat dengan bumi didapati berjalan lebih lambat. Nah, hal ini cocok dengan teorinya relativitas umum Einstein tadi. Nah, dia kan lebih dekat dengan bumi, artinya dia mengalami gaya gravitasi yang lebih kuat. Justru waktu yang dicatat lebih lambat ketimbang yang ada arloji yang ada di menara air tadi. Dia berjalan lebih cepat. Nah, perbedaan laju arloji pada berbagai ketinggian bumi yang berbeda tadi sekarang tuh menjadi penting secara praktikal sehari-hari karena kita punya sistem navigasi yang sangat akurat berdasarkan sinyal dari satelit. Kebayangkan kali kalau kita lagi pakai Gojek atau Grab, di alat kita, udah nyampe, ternyata dia belum nyampe karena yang di bumi itu lebih lamban ketimbang yang ada di satelit yang di atas yang tercapture di handphone kita. Tapi itu juga sebenarnya udah diperhitungkan lah ya, jadi mungkin ada gangguan, mungkin sinyalnya lemot apa segala macam, tapi kira-kira secara prinsip seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini ada juga loh yang disebut dengan fenomena twins paradox. Saya nggak akan cerita mengenai ini, tapi ini seru banget, silakan aja googling sendiri atau baca lebih detail di buku ini. Nah, dari bab kedua ini kita bisa belajar bahwa hukum gerak Newton mengakhiri gagasan posisi mutlak dalam ruang, ya kan? Tadi Aristoteles percaya bahwa ruang itu sifatnya mutlak dan itu diakhiri dengan hukum gerak Newton bahwa ternyata ruang itu juga sifatnya relatif. Lalu teori relativitas Einstein menyingkirkan gagasan waktu mutlak yang dipercayai oleh Aristoteles dan Newton tadi. Nah, ternyata ruang dan waktu itu menjadi besarnya sangat dinamis. Ruang dan waktu tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh segala yang terjadi di alam semesta. Nah, saya jadi keingetan ya mengenai waktu itu yang sifatnya dinamis. Jadi kan kalau di Quran dan di hadis itu kan ada banyak kisah mengatakan bahwa satu waktu di bumi itu seberapanya yang ada di akhirat atau di alam semesta, di hari akhir nanti. Jadi kayak satu hari di surga itu kayak berpuluh-puluh tahun atau beribu tahun itu hari-hari yang ada di bumi. Nah, saya kepikir apa mungkin ya ada hubungannya ya gitu. Jadi karena kita ada waktu itu sifatnya relatif, jadi nggak sama kita ngukurnya di sini dan ngukurnya sana, walaupun itu satu ukuran hari yang sama tapi beda panjangnya. Walau alam saya nggak akan bahas lebih lanjut, tapi sih kayaknya ada hubungannya. Oke, kita lanjut ya pada bab ketiga. Hawking tuh membahas tentang alam semesta yang mengembang. Gambaran modern tentang alam semesta ini sebenarnya baru muncul sejak tahun 1924 ketika ahli astronomi Amerika yang bernama Edwin Hubble menunjukkan bahwa galaksi kita bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di alam semesta. Dia mengungkapkan bahwa galaksi kita adalah satu dari beberapa ratus ribu juta galaksi yang bisa dilihat menggunakan teropong modern.
Hubble kemudian menghabiskan waktunya untuk menyusun katalog jarak galaksi dan spektrum cahaya galaksi. Di saat itu, dia menyadari fakta bahwa ternyata sebagian besar galaksi mengalami ingsutan merah, yang artinya galaksi-galaksi tersebut bergerak menjauhi galaksi kita. Jadi ingsutan merah itu saat kita lihat di teropong itu menandakan bahwa galaksi itu bergerak terus menjauhi kita. Sebaliknya kalau ingsutannya warna biru, nah itu dia mendekati kita. Nah ternyata ingsutan-ingsutan merah yang teramati tadi itu tidak berlaku acak, melainkan berbanding lurus dengan jarak galaksi tersebut dari kita. Artinya, makin jauh suatu galaksi, makin cepat pergerakannya menjauh dari kita. Artinya apa? Artinya alam semesta ini mengembang, terus mengembang makin besar sampai volume yang kita nggak tahu, atau infinite kalau di dalam istilah fisika dan matematikanya. Nah oke, fakta bahwa alam semesta mengembang membuat kita bertanya, apa yang terjadi pada waktu yang sangat lampau? Inilah kemudian pada tahun 1970, Stephen Hawking dan Penrose, koleganya dia, menyampaikan sebuah artikel ilmiah tentang singularitas ledakan besar. Artinya pada awal masa waktu, seluruh alam semesta yang luar biasa besar ini, yang volumenya itu besar sekali, pada suatu waktu berada dalam jarak yang sangat dekat sekali, dalam suatu poin yang tidak bisa kita bayangkan. Artinya alam semesta yang mengembang, yang begitu luas ini, yang begitu maha besarnya ini, kalau kita lihat mundur ke belakang, karena tadi alam semesta katanya mengembang dari satu waktu ke waktu berikutnya, berarti dulunya itu mereka tuh sangat dekat sekali, hingga pada suatu titik di mana kedekatannya itu tidak mungkin kita bayangkan. Nah itu yang disebut dengan singularity. Nah baru terjadi ledakan besar. Nah kalau kita kembalikan timeline waktunya, jadi ledakan besar dan terjadi seperti alam semesta pada saat ini. Nah dari sini kita harus bertanya dong, artinya ini apa sih? Kalau buat saya artinya ada pada suatu waktu saat alam semesta ini itu pada permulaannya itu dia diciptakan. Menarik kan? Jadi ini melawan teori-teori yang berkembang pada saat itu bahwa alam semesta itu sudah ada dan terus ada seperti itu, bahwa ternyata alam semesta itu diciptakan. Artinya apa? Artinya ini mendukung fakta bahwa adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik kan? Nah, pada bagian-bagian selanjutnya, Hawking menceritakan dan menjawab lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar dan sulit mengenai alam semesta. Seperti lubang hitam, lubang cacing, dan perjalanan menembus waktu. Lalu, akankah alam semesta ini berakhir? Nah, kalau dia mengembang terus kayak balon kita tiup, gitu ya, kita tiup. Lalu dia akan mengembang terus. Nah, apakah ada ujungnya? Nah, kalau dia akan ada ujungnya, apakah dia akan meledak atau dia akan kembali lagi seperti semula dan seterusnya. Nah, silakan dicari aja sendiri jawabannya di dalam buku ini. Terus terang buat saya membaca buku ini cukup berat karena sesederhana dan sebaik apapun penulis dan penerjemahnya ini menjelaskan dalam bahasa Indonesia, kalau kita bicara mengenai fisika kuantum memang rada nguras otak untuk ngertinya. Walaupun demikian, buku ini ternyata salah satu buku terlaris di dunia loh, dan pernah bertahan selama 237 pekan dalam bestseller Sunday Times London. Nah, saya merekomendasikan buku ini untuk para mahasiswa dan pemuda yang mungkin rada galau dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam hidup. Nah, gimana tuh? Saran saya, jangan lahap buku ini sampai habis sekali waktu, sedikit-sedikit aja. Saya sendiri baca buku ini sambil nonton aneka video YouTube yang relevan untuk dapat bayangan yang jelas seperti apa yang disampaikan oleh Hawking dalam buku ini. Anyway, gitu aja cerita saya tentang A Brief History of Time. Semoga ada manfaatnya. Follow terus channel